Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi kita belajar bersama Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 8 subtema 1, yaitu mengenai gerakan pramuka. Nah, kali ini Ibu akan menceritakan dulu nih sejarah gerakan pramuka itu seperti apa. Nah, baiklah, pramuka itu adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Nah, memiliki arti bahwa pramuka ini berarti jiwa muda yang suka berkarya. Nah, awalnya pramuka ini diawali dengan berdirinya organisasi kepanduan atau Boy Scout dunia pada tahun 1907. Nah, kebetulan organisasi ini dipelopori oleh Lord Baden-Powell, seorang warga negara dari Inggris. Nah, diperkenalkannya pada tahun 1907. Nah, ketika di Indonesia secara resmi dianggap lahir gerakan pramuka tahun 1961, tepatnya yaitu pada tanggal 14 Agustus. Nah, makanya sejak saat itu tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari lahir pramuka. Nah, baiklah. Nah, sebetulnya untuk apa sih kita belajar pramuka? Nah, ternyata saat kita belajar pramuka itu kita dididik untuk mandiri, untuk bertualang, untuk berkarya, dan masih banyak lagi. Nah, coba ada yang tahu tidak seragam pramuka itu berwarna apa? Ya, betul. Seragam pramuka itu berwarna coklat. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya, anak-anak. Oke, baiklah. Nah, ternyata seragam pramuka ini juga memiliki atribut. Ada atribut yang bernama kacu atau seragam berwarna merah, bukan seragam ya, set tangan berwarna merah putih sebagai bendera negara Indonesia, dan ada juga topi pramuka siaga yang merupakan bagian dari kelengkapan seragam pramuka. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Oke, baiklah. Nah, ternyata seragam dan atribut pramuka ini memiliki arti dan warna tertentu. Nah, berikut arti dari atribut pramuka. Warna coklat melambangkan perjuangan para pahlawan Indonesia. Nah, sedangkan kacu berwarna merah putih yang bermakna berani dan suci seperti sang saka merah putih. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar kacu berikut ini. Nah, ternyata kacu ini berbentuk segitiga yang memiliki 3 sudut. Nah, ternyata cara membuat segitiga itu digambar dengan menghubungkan 3 buah titik. Titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga. Lalu ditariklah garis pada titik-titik tersebut. Nah, sekarang coba kita buat dari 3 titik tersebut. Titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga. Nah, lalu titik-titik ini dihubungkan oleh sebuah garis. 1, 2, dan 3. Nah, pada setiap titik terdapat pertemuan antara dua sisi. Nah, pada pertemuan kedua sisi itu terbentuklah sudut. Nah, ini setiap titik 1, 2 ini 1, 2, yang ini, dan 1, 2, nah yang ini. Nah, ini dinamakan sudut. Nah, apakah sudut itu? Nah, sebelum kita menyimpulkan sudut itu apa, coba kalian perhatikan dulu. Nah, ternyata dua buah garis yang berpotongan itu ada yang membentuk sudut dan juga ada yang tidak membentuk sudut. Nah, coba perhatikan. Gambar yang ini memiliki dua garis. Garis yang pertama, garis yang kedua. Dia berpotongan dan membentuk sudut. Begitu pula dengan gambar yang kedua. Ada dua garis berpotongan dan dia membentuk sudut. Nah, sedangkan yang ketiga ini juga sama. Dua garis berpotongan dan membentuk sudut. Nah, ini adalah garis yang membentuk sudut. Nah, sekarang kalau yang ini juga sama dua garis. Garis yang pertama, garis yang kedua, tapi tidak membentuk sudut. Nah, gambar yang kedua juga sama, ada dua garis, 1, 2, tapi dia juga tidak membentuk sudut. Nah, kemudian ini juga yang ketiga, 1 garis, 2 garis, dia juga memiliki 2 garis berpotongan tapi tidak membentuk sudut. Nah, berdasarkan dua gambar yang pertama dan yang kedua, maka dapat disimpulkan bahwa, coba kira-kira ada yang tahu tidak?
Nah, betul. Gambar yang pertama ini garisnya lurus-lurus, Bu. Betul. Ini lurus, ini lurus, ini lurus, ini lurus. Sedangkan gambar yang kedua, ini garis lurus, ini lengkung. Ini lurus, ini lengkung. Kalau ini lengkung dua-duanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang berpotongan. Nah, sampai sini paham? Nah, kalau begitu, coba kalian kerjakan eh, halaman 7 yang ada pada buku paket kalian. Kalian hanya tinggal memberi tanda centang untuk garis yang membentuk sudut dan tanda silang untuk garis yang tidak membentuk sudut. Paham ya? Berikut gambarnya. Nah, dalam kepramukaan biasanya anggota pramuka berlatih dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Nah, selain itu juga mereka bernyanyi bersama. Nah, terdapat ada beberapa lagu yang biasa dinyanyikan oleh pramuka. Nah, berikut adalah salah satu lagu pramuka yang berjudul Himne Pramuka. Nah, mari kita menyanyikan bersama-sama. Perhatikan ya, lagu Himne Pramuka ini diciptakan oleh H. Mutahar. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satya kuku dermakan, dharma kuku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Nah, anak-anak, tadi lagu yang Ibu nyanyikan itu terdiri atas 7 baris lirik lagu. Nah, masih ingat dong, setiap lirik itu memiliki pola irama yang berbeda-beda ya. Nah, sekarang coba kamu pelajari dengan menyanyikannya. Bisa kan? Oke, sip. Hebat anak-anak Ibu. Nah, anak-anak coba perhatikan apa gambar yang ada pada layar kalian. Ya, betul. Itu adalah gambar Garuda Pancasila. Ada yang tahu tidak Garuda Pancasila itu apa? Ya, Garuda Pancasila itu adalah lambang negara kita atau dasar negara kita ya. Nah, setiap negara itu memiliki lambang negara yang berbeda-beda. Pastinya dong, mereka memiliki arti yang berbeda-beda pula pada setiap lambangnya. Nah, berikut adalah beberapa penjelasan tentang Garuda Pancasila. Nah, berikut tampilannya. Nah, jika sudah, maka Ibu ingin kalian menulis kembali informasi penting pada teks Garuda Pancasila seperti pada halaman 11 berikut. Lalu jangan lupa kalian juga cocokkan ciri-ciri Garuda Pancasila dengan makna-maknanya ya. Lakukan seperti contoh pada gambar berikut. Nah, sekarang coba kalian amati gambar yang ada pada layar kalian. Nah, gambar tersebut adalah gambar ruang kelas. Nah, coba kalian perhatikan pada bagian depan kelas biasanya terdapat gambar Garuda Pancasila beserta foto presiden serta wakil presiden di Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau kalian menyebutkan beberapa tempat di mana kita bisa menjumpai lambang-lambang negara kita. Kalian sebutkan 5 tempat saja ya. Kalau sudah, kalian coba tulis pada halaman berikut ini. Oke, baiklah anak-anak. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.